Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di masjid yang belum berhenti dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni kita sudah tunaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada penduduk yang mudah-mudahan kita sekalian akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini minggu kedua jadwal kita untuk melaksanakan kegiatan subuh bersama dalam hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan tausiah Maulidul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita dari Haji Komandan Ali SDMA. Saya doakan bersama mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, serta diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam membimbing kita selalu diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu, marilah pada pagi hari ini kita sama-sama dengarkan atau kita simak tausiah dari beliau, dan besar harapan kami apa yang disampaikan oleh beliau hendaknya dapat kita pelajari dan kita pegang sebagai akidah kita, dan mudah-mudahan bisa ditetapkan akidah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada subuh kali ini masih belum bisa bersama-sama, mudah-mudahan waktu-waktu yang lain diberikan kemudahan langkah untuk datang ke masjid Nurul Aman. Baiklah, pada pagi hari ini kita dengarkan bersama tausiah Maulidul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Haji Komandan Ali SDMA. Betul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala dunya mazra'atan lil akhirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil mursalin, sayyidil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Amal. Wabil khusus ketua DKI kita Abu Talib Bapak Sendiri dan wakil juga mudah-mudahan beliau selalu sehat, sabar dalam mengurus masjid, sabar dalam mengurus kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah bagi hari ini kita berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk orang yang didoakan oleh Nabi dalam sebuah doanya, dan kita mendoakan kita itu yang membangun dua usul. Allahumma barik li ummati fi bukurina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku yang bangun di waktu pagi untuk melaksanakan salat subuh. Alhamdulillah salat subuh kita laksanakan berjamaah di masjid yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala kata Nabi ta'ajub kepada seorang hamba-Nya yang pada saat menjelang subuh sudah meninggalkan selimutnya yang hangat sudah ditinggalin, pergi ke air yang dingin melaksanakan sholat subuh. Allah Subhanahu wa taala ta'ajub. Kalau ta'ajub artinya Allah memuji kita, hamba-hambanya menjadi pejuang subuh. Dan kita alhamdulillah teman-teman sekalian telah diberikan kekuatan iman, kekuatan hati yang bisa melangkahkan ke tempat ini, dan yakin pada teman sekalian setiap langkah kita ke tempat ini dikulli kekuatan hasanah. Setiap langkah kita menuju tempat ini, langkah kanan, langkah kiri, langkah kanan mendapatkan pahala, langkah kiri menghapus dosa. Ini salah satu hikmah kenapa kita dianjurkan supaya pergi ke masjid, karena melangkah kaki saja sudah banyak pahala. Bapak Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan cerita pada beberapa bulan yang lalu, belum selesai. Cerita tentang apa yang akan kita alami yang pada mahsyar. Pada mahsyar itu pandang di mana tempat kita dikumpulkan nanti setelah kita dibangkitkan dari alam kubur. Tsumma ilaihi tuhsyarun. Kemudian kalian kepadanya lah dikumpulkan. Kumpul jadi satu seluruh umat manusia. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Setelah dibangkitkan dari alam kubur yang kita kenal dengan Yaumul Ba'thi, hari di mana kita dibangkitkan dari alam kubur, lalu kita semuanya digiring ke sebuah tempat namanya disebut padang al-mahsyar. Kumpul semuanya, yujma'u fihi al-awwalun wal akhirun fi sa'idin wahidin. Dikumpulkan di padang mahsyar ini seluruh manusia, dari sejak manusia pertama sampai manusia terakhir, dalam sebuah tempat yang lapang, yang tidak ada pohon-pohon, tidak ada tempat kita berteduh, tidak ada tempat kita bernaung, tidak ada air. Sementara situasi sangat panas karena matahari ada di atas kepala kita hanya beberapa ratus meter saja. Matahari jauh saja yang ratusan ribu kilometer panasnya luar biasa di tengah hari, apalagi matahari cuma berada di atas kepala
manusia mandi keringat. Ada yang keringatnya sampai batas pada kaki, sampai dengkul, sampai pinggang, sampai dada. Ada yang keringatnya sampai batas ke mulut. Semua manusia berkata nafsi-nafsi. Suami belum memikirkan istri, istri belum memikirkan suami. Ayah belum memikirkan anak, anak pun belum memikirkan ayah dan ibunya. Semuanya nafsi-nafsi. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Saat itu kita tergantung daripada amal-amal kita semua. Makanya situasi ini sangat mengerikan. Situasi yang sangat mengerikan. Manusia di pada masa ini bukan sehari dua hari, lama. Ada yang mengatakan sampai 40 tahun di pada masa. Bisa semuanya. Ada yang berjalannya menggunakan pangkat. Ada yang jalannya kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ada yang jalannya miring. Macam-macam manusia ada di pada masa. Kita jalan biasa aja susah, apalagi jalannya nggak biasa. Dari sini Nabi mengingatkan kepada kita, adik sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mengingatkan kepada kita agar kita bersiap-siap menghadapi kehidupan di pada masa. Ini bukan dongeng, bukan hayalan, tapi apa yang diceritakan oleh Allah dan Rasulullah, aku pasti bakal terjadi. Dan kita semuanya bakal mengalami. Nah, bagiannya dari itu, Nabi kita selalu menganjurkan kepada kita supaya dari sekarang kita siap-siap mempersiapkan diri untuk sedia payung. Sebab di pada masa itu kata Nabi, yauma la zilla illa zillu. Tidak ada payung yang menaungi kita kecuali payung Allah Subhanahu wa taala. Kita masing-masing dari sekarang supaya mempersiapkan payung untuk kehidupan di pada masa nanti. Di sana ada yang jual payung, juga nggak ada ojek payung, nggak ada. Payung kita beli dari sini, siapkan dari sini. Yauma la zilla illa zillu. Payung hanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang telah mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, kemarin sudah kita ceritain cerita ini dari Nabi kita, ada 7 golongan manusia yang di pada masa orang-orang kepanasan dia menggah. Adem, di atasnya ada awan memayungi dia. Nah, kita harus menjadi salah satu daripada 7 golongan ini. Salah satu golongan yang barangkali dari sana kita siapkan adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Ini salah satu yang nanti di pada masa akan mendapatkan zillun, payung. Jadi orang yang gemar bersedekah, berinfak secara diam-diam, tidak dipamerkan, tidak diumumin, tidak dikasih tahu kepada orang lain. Namanya sedekah sirriyah, sedekah secara diam-diam. Sampai kata Nabi, saking rahasianya, tangan kirinya dia tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan, berapa duit yang diberikan oleh tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Saking pentingnya sedekah rahasia. Suami bersedekah, istrinya tidak tahu. Demikian juga istri bersedekah, tidak cerita sama suami. Kita bersedekah, tidak cerita kepada teman kita, kepada kawan kita. Yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ini sedekah sirriyah. Dan sampai kalau sekalian sedekah ini kita cerita kepada orang, kita pamer kepada orang.
dipindah itu dari sedekah syariah ke sedekah alamiah. Jadi pada saat kita sedekah secara diam-diam ditaruh oleh Allah di kotak namanya sedekah syariah. Ini orang-orang yang sedekah secara diam-diam masukkan ke kotak ini. Kita entah bagaimana cerita sama orang lain. Alhamdulillah tadi saya hari Jumat ada rezeki, saya sedekahlah 50.000. Cerita sama teman yang kawan. Oleh Allah perintahkan pindah itu kotaknya, duitnya dari kotak syariah ke kotak alamiah, kotak di mana kita sedekah itu pamer. Sedekah cerita kepada orang lain, dipindahin tempat. Nah setelah dipindahin bisa saja nggak ada pahalanya. Kalau sengaja kita lihat pamer atau dikurangi pahalanya. Kalau dipindahin dari sedekah syariah ke sedekah alamiah. Makanya Bapak Ibu sekalian, sedekahlah kita hanya kita dan Allah yang tahu. Jangan kita cerita pada orang lain. Ya kadang-kadang kita sedekahnya itu tergantung besar atau tidaknya sedekah ya. Kalau sedikit kita tidak ceritakan sama orang lain. Jadi sedekahnya cuma 2.000. Masa saya cerita sama orang lain cuma 2.000? Pas kita sedekah 50.000 cerita, lalu 100.000 cerita. Kita kepada teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedekah ini harus kita perbanyak sedekah. Sebab salah satu nanti yang bakal kita menyesal pada saat seseorang mau meninggal dunia, penyesalan pertama itu dia belum bersedekah. Nabi cerita kepada orang yang meninggal dunia, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai hamba-hambaku, berbanyaklah bersedekah, banyaklah berinfak." Dan sekarang mumpung kita masih gagah, masih muda, mumpung kita ada rezeki, sebelum nanti datang suatu saat, pada saat sakaratul maut menjelang kematian, barulah kita merengek-rengek kepada Allah. Rabbi laula akhartani, ya Allah tolong tangguhkan kematian saya, biar sehari aja. Fa asaddaqa wa akun minas shalihin, saya jadi mau sedekah. Jadi menjelang dia kematian baru dia mau bersedekah. Pada saat mau sakaratul maut dia pengen sedekah. Wa akun minas shalihin, saya berjanji kalau saya ditangguhkan kematian saya mau ibadah yang baik, menjadi orang yang baik. Mau ke masjid, mau ini, mau itu. Kata Allah, terlambat mas, terlambat bu, kemarin kemana aja. Kemarin kemana aja, diberi kesempatan banyak sekali kita oleh Allah. Dikasih rezeki itu banyak, dikemarin aja tuh rezeki. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak pernah menangguhkan kematian seorang kalau sudah tiba ajalnya. Tidak bisa dimajuin, dimundurin apalagi nggak bisa. Jadi itu sudah waktunya sudah pas kalau sudah meninggal dunia, tidak bisa dimajuin apalagi dimundurin. Siapapun, Nabi sendiri Rasulullah meninggal usia 63 tahun pas waktu ada tidak ada luhum pada jasad kita saatan pada jasad itu. Kalau sudah tiba ajal kita tidak bisa dimajui, tidak juga bisa dimajui. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang penting kita siapkan dari sekarang supaya kita nanti di sana dikasih payung oleh Allah. Al-mar'u tahta zilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Kata Nabi kita, seseorang itu nanti tergantung dari sedekahnya
Dia dapat payung atau tidak dapat payung tergantung dari sedekahnya. Nah, makanya Bapak-bapak Ibu sekalian, rezeki yang Allah berikan kepada kita besar atau kecil, sisa adalah untuk sedekah. Tergantung dari kemampuan kita. Kata Nabi, "Ittaqullaha walau bisyikki tamrah." Maka kita bersiap-siap sedekah walaupun sedekah kita itu hanya sebesar buah kurma. Sebesar buah kurma, satu buah kurma berapa duit harganya? Satu buah kurma paling harganya 2.000. Nah, sedekahlah itu salah satu menyelamatkan kita daripada terik matahari nanti di padang mahsyar, juga menyelamatkan kita dari sentuhan api neraka. Ini salah satu 7 golongan yang nanti di akhirat akan mendapatkan zillul payung, di mana tidak ada payung kecuali payungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin sekalian, situasi di padang mahsyar ini kata Nabi sangat mencekam, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Manusia semua gelisah, resah. Jutaan miliaran manusia jadi satu di padang mahsyar. Bayangin kalau sekalian, tidak ada tempat untuk kita berteduh. Semua manusia dalam keadaan haus, dan semua manusia dalam keadaan telanjang. Semua manusia dalam keadaan telanjang seperti pada saat kita baru lahir, kecuali orang-orang yang mendapatkan mendapatkan pakaian ditutupin auratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia dia suka nutupin aib orang. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang suka nutupin aib orang di dunia, nanti di akhirat dia bakal ditutupin aib. Orang-orang kelihatan auratnya dia enggak. Ini orang-orang kita, orang-orang beriman, insya Allah orang-orang berkelanya kita enggak ditutupin aurat. Makanya untuk sekalian jaga ini, tutupin aib orang, jangan diumbar, jangan ceritakan kepada orang lain. Setiap manusia pasti punya kelemahan, kesalahannya, aibnya pasti punya masing-masing. Yang kita ceritain baik-baiknya aja, yang jelek-jeleknya jangan. Apalagi kalau orang sudah almarhum, jangan sekali-kali, ya, jangan sekali-kali menceritakan kejelekan orang yang meninggal dunia, jangan. Tuh, si Al-Quran meninggal dunia karena kemarin itu kulit bagus hidupnya, doa ke masjid, kulitnya Masya Allah. Orang ini tidak almarhum, ya. Berita kali ada sisi baiknya dia. Dan setiap manusia pasti punya sisi jeleknya dan ada sisi baiknya. Sisi baik-baiknya aja yang kita lihat, yang jelek-jeleknya jangan simpan. Jadi kata Nabi Allah berjanji, man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang suka tutupin aib saudaranya di dunia, dia nanti di akhirat akan ditutupin aib. Insya Allah. Kita sekarang pada sekalian mulai bersiap-siap untuk menghadapi kehidupan setelah akhirat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Alhamdulillah kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Rasul-Rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Sudah beriman kita. Yang penting sekarang ini kita jaga iman kita dengan takwa.
Apa itu artinya? Imtithal awamirillah, kita jalankan perintah Allah dan kita jauhkan larangan-larangan. Wal tanzul nafsun ma qaddamat kita. Dan kita masing-masing melihat apa yang telah kita persiapkan buat besok. Ini hari akhirat, saking dekatnya menurut Allah sampai Allah menggunakan kata-kata ghadan. Ghadan itu artinya besok. Kalau besok itu artinya hari Minggu, di hari Senin itu besok. Saking dekatnya hari kiamat sampai Allah katakan bukan nanti sekian ribu tahun lagi enggak, tapi Allah katakan. Makanya Nabi di sini tidak memikirkan keluarganya, yang dipikirkan semuanya, bukan hanya keluarganya saja, bukan hanya istri-istrinya, anak-anaknya enggak. Yang dipikirkan orang Nabi ummati semuanya. Kalau kita kan kalau ada apa-apa yang kita dahulukan istri kita, anak-anak kita, dulu ayo masuk, ayo istri-istriku, ayo anak-anakku masuk duluan, pamanku, semuanya keluarga masuk duluan ke surga. Enggak. Yang dipikir orang Nabi semuanya ummati. Jadi kita punya Rasulullah, punya Nabi luar biasa bila kita. Tolongin kita jangan sampai satu pun ada umatnya yang ke neraka. Diusahakan semua umatmu dari yang paling bagus sampai yang paling jelek sekalipun diusahakan oleh Nabi supaya ke surga. Apalagi mobil bapak-bapak sekali baik-baik yang bersinar, ya, bakal ditungguin di surga. Lalu sekalian, saat itu Nabi kenalin kita. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, nanti kamu di akhirat kenalin kita ini dari mana? Karena manusia jadi satu yang jumlahnya miliaran. Engkau kenal kami dari mana? Mengenali bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya di akhirat. Nabi bagaimana cara kenalin? Ada dua ciri-ciri kata Nabi yang aku bakal kenal umatku pada hari kiamat. Pertama adalah burron, kedua namanya muhajjalin. Burron itu artinya di jidat kita ini putih min athari sujud. Dari bekas-bekas kita sujud tiap hari, dan di jidat kita ini ada tanda-tanda. Bapak-bapak, ibu sekalian, tiap hari kita sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Makin banyak kita sujud, makin terang kita punya. Namanya kata Nabi namanya hurron. Hurron itu tanda putih yang ada di jidat kita min athari sujud, dari bekas-bekas sujud. Bukan tanda-tanda hitam yang digasuk-gasuk di karpet, bukan. Karena ada orang-orang sekalian pengen dikatain banyak sujudnya digasuk-gasuk ke karpet. Biar apa? Jidatnya hitam. Ada yang begitu. Tanda hitam di jidatnya. Dari mana itu tanda hitam? Di kalau sujud pun sudah ada di sujud. Atau dipecat-pecat gini. Oh, biar tanda hitam. Biar orang lain nilai, oh saya ini banyak sujud. Bukan itu. Ya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nanti ada tanda-tanda khusus buat kita ini sebagai tanda bekas kita sujud setiap hari di dunia. Ada tanda, bukan tanda-tanda hitam yang ada di jidat kita. Tandanya apa? Cahaya putih, bukan hitam. Cahaya putih bersinar. Jidat kita itu semua bersinar. Ditambah lagi muhajjalin, seluruh anggota tubuh yang kita basuh dengan wudu itu menyala. Tangan kita, muka kita, ya, telinga kita, rambut kita, kaki kita menyala. Namanya disebut muhajjalin. Pada saat ada sinar di wajah kita, seluruhnya anggota wudu kita bersinar, kata Nabi, nah ini umat kita, ummati. Dipanggil, ini umat. Itulah kata Nabi, cara Nabi mengenali kita nanti di akhir-akhir.
Nah, yang tidak pernah berwudu otomatis tidak pernah bersujud. Orang kalau tidak sujud artinya tidak pernah berwudu. Gak mungkin orang sujud gak pakai wudu. Ngaku muslim, KTP-nya muslim, ijazahnya Islam, tapi gak pernah berwudu, gak pernah sujud, gak ada sinarnya. Di akhirat ngaku, ya Rasulullah, saya adalah umatmu, saya muslim, saya muslim, saya muslim. Tapi pas dilihat mukanya hitam, mukanya gosong. Ya, nanti di akhirat itu ada yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Di akhirat itu nanti ada mukanya putih, ada yang orang yang mukanya gosong, hitam. Kata Nabi, kamu kok gak ada cahaya? Kok buah kamu gosong? Ayo sana bersih sama Nabi. Kamu bukan umat saya. Gak berhak kamu ada di sini. Itu mereka-mereka yang Islamnya cuma KTP doang, kalau sekalian. Islamnya cuma ngaku-ngaku doang, saya muslim, saya muslim, saya muslim. Tapi gak pernah ada di masjid, gak pernah berwudu, apalagi sujud, gak ada. Mukanya itu adalah wujuhum muswaddah, wajahnya hitam. Gak ada tanda-tanda bekas sujud, tanda-tanda bekas air. Nah, kita ini sudah dikenali oleh Nabi, dibelain nanti oleh Nabi. Nabi nggak mau masuk surga sendirian, bikin kita dulu dia yang di luar. Kata Nabi, wahai Aisyah, kalau kamu ingin bertemu aku nanti di 3 tempat. Aku tunggu kalian di 3 tempat. Pertama di timbangan, ada yang namanya al-mizan, timbangan. Di timbangan itu aku ada di situ, aku nongkrong di situ melihatin kalian. Siapa saja, bukan saja istrinya, bukan saja anak-anaknya, semuanya kita. Dibelain oleh Nabi. Ya Rabbi, salim, salim, hada umat, hada umat. Ya Rabb, selamatkanlah dia. Dia ini adalah umatku. Pada saat di timbangan nanti kita dibelain oleh Allah Subhanahu oleh Nabi kita. Kalau saya kurang dikit ditambahin. Makanya disitulah kata Allah Subhanahu wa taala, fa'amma man saqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa nanti timbang amalan kebaikan yang banyak, berat, maka dia akan berbahagia. Timbangan kita kurang dikit, nggak ditambahin dengan doa. Tapi hati-hati nanti ada orang yang tidak bisa ditambahin. Wa ma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu aliyah. Wa ma adraka hiya narun. Kalau yang ringan timbangan amal kebaikannya, dosa mulu yang banyak. Dosanya gede-gede lagi, bukan dosa kecil. Nabi nggak bisa nolongin orang ini. Sehingga ninggalin sholat, ninggalin puasa. Orang-orang pada sholat di pemain, orang-orang pada puasa di mana makan sengaja. Ya, dia walaupun dengan muslim, Nabi nggak bisa tolongin. Ya, nggak bisa tolongin orang dulu. Maka dia tempatnya di neraka. Yang kedua, saat nanti dibagikan kitab, aku ada di situ. Berdoa, ya Allah, ini umat saya, ini jamaah Nurul Amal, tolong berikan kitabnya dari sebelah kanan. Ashabul Yamin. Kitab kita nanti kita terima dari sebelah kanan, namanya Ashabul Yamin. Ashabul Yamin ini tanda orang ahli surga. Tapi kalau orang terima kitab dari sebelah kiri, naudzubillah, ini tanda ahlun nar, ahli neraka. Nah, umatnya didoain oleh Nabi. Mereka-mereka yang suka sholat, suka ini ibadah, kurang dikit dibelain oleh Nabi, didoain oleh Nabi supaya orang-orang ini terima kitabnya dari sebelah kanan. Ashabul Yamin. Yang ketiga, tunggu aku di jembatan. Tunggu aku di jembatan As-Sirat namanya. Jembatan. Jembatan kalau Muslim tahu kan jembatan. Kalau ke Condet itu ada jembatan. Di bawahnya itu ada kali
kalian ciliwung. Kalau lagi airnya deras, ngerinya luar biasa. Tapi jembatan ini panjang sekali, udah panjang, tipis. Ada kuminas syar, lebih tipis dari rambut. Rambut ibu-ibu ini panjang, itu dan lebih tipis dari rambut itu. Bahkan lebih tajam dari pedang. Bayangin sekarang ini jembatannya luar biasa. Udah panjang, tipis, tajam, licin. Terbentang di atas neraka jahanam, di bawahnya itu bukan air. Kalau air sih gampang kita terjun bisa berenang kalau preset, tapi ini di bawahnya neraka. Binatang-binatang neraka sudah siap maaf mulutnya. Di sana ada buaya-buaya yang besar-besar siap menerkam manusia yang tergelincir. Semua kita pasti deg-degan, pasti gemeteran kita berjumpa di sini. Kita berjumpa di jembatan Ciliwung aja kita gemeteran kaki kita. Yang di bawahnya itu air. Nah ini jembatan kita kecil, tipis, tajam, licin di bawahnya neraka jahanam. Dan jembatan ini enggak lurus begitu aja. Kata Nabi kita naik ke atas, turun ke atas, naik ke atas, turun ke atas. Ini jembatan yang bakal kita lalui. Nah, Nabi kita ada di sana, tungguin kita, nongkrongin kita, satu-satu kita berjumpa. Kata Nabi, ya Allah ya Rabbi, salim hadap ummati, ya Allah selamatkan ini umat saya. Doain kita kepada Nabi. Tapi banyak yang tergelincir dulu, terpreset banyak. Ada orang yang berjumpa bagaikan kilat, ada yang berjumpa lama sekali baru sampai. Ada yang berjumpa tiba-tiba terpleset, gelantungan dia di atas jembatan ini. Gelantungan dia di atas jembatan ini, udah api bercekul. Tapi akhirnya ditolong oleh Nabi karena orang ini lagi membaca sholawat. Walaupun banyak dosa, dia sering membaca sholawat. Makanya bagus sekalian sholawat kita ini penting. Salah satunya adalah bisa menolong kita nanti pada saat kita lewat di jembatan ini. Baca sholawat yang banyak. Sholawat itu banyak sekali modelnya. Yang sekarang sedang viral, sholawat tibil qulub. Ya, sholawat tibil qulub, tapi nyanyi anak-anak melulu. Bapak-bapak itu punya tempat yang dibaca anak-anak sholawatan. Ya, namanya tibil qulub. Tibil qulub itu artinya penyembuh hati. Jadi kalau kita punya hati gelisah, resah, baca sholawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha. Jadi di sini ada beberapa penyakit yang Allah sebutkan dari sholawat. Tibbil qulub, hati kita supaya damai, baca sholawat. Wa afiyatil abdan, kalau badan kita barangkali ada yang kita rasakan kurang sehat, dan wa shifaiha, obat ini sekalian. Selain kita berobat ke dokter, berobatlah kepada Rasulullah. Berobat kita kepada Rasulullah. Wa nuril absar wa diyaiha, mata kita kalau rambut dikit, orang yang tua-tua ini kadang-kadang lihat duit aja kita ini berapa segitu duit. Kurang udah remuk-remuk misalnya. Ya. Baca ini, insya Allah mata kita terang lagi. Wa nuril absar wa diyaiha. Jadi ini sholawat terus sekalian banyak macam-macamnya, berguna untuk di dunia ini, berguna juga nanti di akhirat. Di akhirat nanti Allah akan menolong kita karena kita banyak membaca sholawat. Kata Nabi kita, awalan nas bi yaumil qiyamah aktaruhum alayya sholatan, orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak membaca sholawat. Sholawat mudah, gampang kita baca. Ya, bermanfaat bagi dunia, juga bermanfaat bagi di akhirat, terutama tapi nolongin kita nanti di jembatan ini. Ya. Di jembatan ini orang yang banyak ditolong oleh Nabi adalah orang yang paling banyak membaca sholawat
kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi. Itu sholawat itu gampang sekali kita baca setiap saat, apalagi hari Jumat atau malam Jumat. Ya, dibaca Yasin, kita berdoa pada sholawat. Di rumah kita, di sini, di mana-mana kita baca sholawat sambil bertasbih. Bapak Ibu sekalian punya tasbih di rumah, manfaatin. Jangan tasbih dijadikan pajangan. Ada tasbih 10 biji di atas di tembok ini soal tasbih gitu ya. Hadiah dari bulan-bulan yang baru haji, baru umroh, tapi dari pakai. Jadi tasbih itu dipakai untuk memudahkan kita menghitung berapa banyak kita bertasbih, berapa banyak kita berzikir. Kalau 100 kali tasbihnya panjang. Kalau yang 33 pendekkan sedikit. Nah, Bapak sekalian, itu yang perlu kita siapkan untuk hari esok. Ramadan yang sudah dekat sekali. Kita masing-masing tergantung daripada amal kita. Suami tergantung dari amalnya, istri tergantung dari amalnya, anak-anak kita pun tergantung dari amal kita masing-masing. Di sana belum bisa kita saling tolong-menolong. Nggak bisa. Di padang mahsyar nggak bisa tolong menolong. Kapan tolong menolong bisa? Suami bisa nolong istri, istri bisa nolong suami, suami bisa nolong anak. Kalau kita sudah dinyatakan si fulan berhak masuk surga. Haji Hadiri misalnya setelah dihitung berhak masuk surga. Tapi kata Allah, hai Ahmad Hadiri, stop dulu. Kamu punya istri nggak? Di dunia dulu punya berapa? 1. Kamu berapa dia? Ada buku imam. Punya anaknya, punya cari istri kamu. Baru dicari istrinya, istrinya di mana? Nama istri kamu siapa? Ibu Hadiri. Wahai ibu-ibu yang bernama ini, istri dari Haji Hadiri, mana orangnya? Datang dari belakang lagi. Saya ya Allah, saya. Ayo gandeng itu. Haji Hadiri gandeng istri juga. Cari anak-anak kamu ada berapa? Anak saya ada 5 misalnya. Seperti itu. Disitulah suami baru bisa nolong istri, bisa nolong anak-anaknya masuk ke surga. Enak kan punya suami yang soleh? Atau sebaliknya istri duluan masuk surga, ditanya, wahai ibu ini punya suami nggak? Punya. Mana suami? Tahu suami saya di mana tahu? Panggillah suami. Nah, terus. Nih, suami kamu ya gandeng ke surga. Anak-anakku berapa? Ada 4, cari gandeng ke surga. Disitulah baru kita saling bisa membantu suami bisa menolong istri, bisa menolong suami dengan anak-anak. Bahkan teman-teman kita itu bisa saling tolong menolong. Nah, sekian dulu Bapak sekalian. Mudah-mudahan di hari yang berkah ini kita semuanya mendapat keberkahan dari Allah. Sehat walafiat di dalam iman Islam kita. Jadikan kita amal-amal yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Semua kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah. Itu yang kita minta kepada Allah supaya akhir perjalanan hidup kita ini ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil qulub wa dawaiha wa ahmadil abdan wa shifaiha nurul absar wa diyaiha mudil arwah wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ahsinna ibadana fil umuri kulliha. Allahumma ahsinna ibadana fil umuri kulliha wa ajirna ya Allah min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna fi awladina wa dhurriyyati wa dhurriyyati wa dhurriyyati وفقهم بطاعتك وارزقنا برهم وارزقنا برهم وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الرحمن يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang baru saya sampaikan oleh kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau. Dan apabila kita menyimak atau mensikir dasarnya sholat, dalam sholat itu banyak model varian. Tinggal bapak-bapak atau ibu-ibu jamaah sekalian memilih mau sholat yang model mana. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ya, bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang diberikan keluasan rezeki dalam hal ini, bisa sedekah dengan rezekinya dalam ini bentuk materialnya atau uangnya. Tapi bagi bapak ibu yang tidak mempunyai keluasan rezeki, punya keluasan tenaga dalam hal ini, sedekah dengan tenaganya. Dalam hal ini bagaimana disampaikan oleh beliau, memang sedekah ini dirahasiakan. Tapi dalam hal ini dalam satu kegiatan atau dalam satu organisasi dalam hal ini ada pengurus, ya paling tidak